Fat Solution berdasarkan latar belakang berdirinya Takis Perawan yang mengembangkan bisnis untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau namun berkualitas. Tidak melulu harus menjadi landasan untuk menemukan jajanan atau makanan harga pas juga di kantong mahasiswa atau mahasiswi. Stereotipe mengenai makanan dan minuman harga murah itu tidak berkualitas. Solusi dari permasalahan dapat diperingatkan dengan pertama, memilih secara pintar bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengatur strategi untuk penggunaan bahan di setiap makanan. Yang kelima, target market. Takis Perawan hadir untuk di tengah kebingungan masyarakat akan jajanan yang enak namun terjangkau. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Takis Perawan yang menargetkan konsumennya dalam segala kalangan, yang artinya semua orang dapat menikmatinya. Kalangan konsumen pun mulai dari seragam usia, anak-anak remaja, orang dewasa, atau orang tua dapat menikmati dengan hati yang senang. Tak hanya kalangan usia, berdasarkan kalangan pekerja pun dapat menikmati, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 6. Ada market size. Kita menggunakan metode BMC, yaitu Business Model Canvas. Takis Perawan. Di sini ada key partners. Takis Perawan menjual aneka sosis dan jus jeruk. Ada key activities, yaitu menjual makanan cepat saji berupa sosis, kentang, nugget. Ada key restaurants, yaitu bahan-bahan yang kita perlukan seperti sosis, kentang, kompor gas, karpet, bahan plastik, dan banner. Ada value proposition terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif terdiri dari menjual sosis dan minuman dengan varian rasa dan harga terjangkau dari mulai Rp5.000 hingga Rp10.000. Ada kualitatif, yaitu produk berkualitas dan praktis. Di sini ada customer relationship, yaitu menjaga kualitas dengan harga yang terjangkau. Kita juga mempunyai channel dari agen dan konsumen. Customer segment terdiri dari wanita dan pria dewasa, anak SD, mahasiswa. Ada cost structure, yaitu biaya bahan baku, biaya operasional, revenue stream, keuntungan, dan profit franchise. Perhitungan market size dengan metode bottom up. Takis Perawan merupakan bisnis makanan dan minuman memiliki user potensial 3.000 dengan kompetitor sejenis sebanyak 3 kompetitor. Konsumen saat ini mengeluarkan uang sebanyak 10.000 dalam 1 bulan dengan penggunaan servis sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Market size sama dengan N kali MS kali P kali Q. N total konsumen per segmen 4.000. Market share 0,08%. Penjualan dalam waktu 1 bulan dibagi jumlah semua penjualan 1 tahun sama dengan 60 juta dibagi 720.000 sama dengan 0,08%. P. Harga jual produk sama dengan 10.000. Q. Kuantitas pembelian dalam 1 tahun sama dengan 4 kali. MS sama dengan 4.000 dikali 0,08% dikali 4. Maka market size sama dengan 128.000. Value proposition. Alasan mengapa Takis Perawan layak bersaing dengan kompetitor usaha makanan dan minuman yang lain. 1. Menggunakan bahan berkualitas. 2. Harga pun terjangkau. 3. Menu bervariasi. 4. Cocok untuk semua kalangan. 5. Suasana tempat yang cozy dan nyaman.
Selanjutnya, revenue stream atau pendapatan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dan jumlah barang. Pendapatan selama 1 bulan setelah dihitung totalnya 60 juta. Pendapatan selama 1 tahun setelah dihitung totalnya 720 juta. Total ini dihitung dari hasil perkalian antara harga barang dan jumlah barang. Sedangkan untuk 1 tahun dikalikan dengan jumlah bulan pada 1 tahun. Selanjutnya, go-to-market strategi. Pertama, potongan harga. Customer berhak mendapatkan potongan harga apabila telah melakukan syarat dan ketentuan yang telah kami buat. Kedua, promo. Kami akan melakukan promo pada waktu tertentu. Ketiga, perkenalan produk melalui media online. Keempat, mengajak teman terdekat untuk mencicipi dan memberikan review. Kelima, memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik sangat dibutuhkan bagi customer agar mereka bisa kembali terus-menerus ke store kami. Keenam, review jujur dan membangun dari konsumen. Keempat, paket painless, yaitu kami akan menyediakan beberapa paket bagi konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetitor atau pesaing. Pesaing memang wajar terjadi dalam dunia, namun sebagai pengusaha tentunya memiliki tugas utama untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Peran pentingnya ialah sebagaimana bisa memanfaatkan keberadaan pesaing untuk terus berinovasi. Beberapa hal berikut ini dapat digunakan untuk menganalisa laju perkembangan pesaing. Pertama, kelengkapan mutu, desain, serta produk pesaing. Kedua, harga yang ditawarkan pesaing. Ketiga, lokasi saluran distribusi yang dimiliki pesaing. Keempat, promosi yang dijalankan pesaing. Kelima, bagaimana perencanaan kegiatan kompetitor ke depannya. Saya akan melanjutkan slide 12, yaitu core team. Takis Perawan terdiri dari 5 orang. Dalam satu tim, setiap orang memiliki job direction yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda pula. Semuanya menjadi titik penting dalam keberhasilan Takis Perawan mencapai keuntungan. Ada 5, yaitu Sela Fauzia sebagai director, Nuri Hajizah Fadila sebagai controller, Tiara Ayu Serkawati sebagai chef, Hana Bunga Servita sebagai chef, Stefani sebagai chef. Slide berikutnya yaitu advisor. Takis Perawan menerima segala saran bahkan kritik yang diberikan oleh pelanggan untuk mempermudah konsumen dalam alamat email, website. Bahkan konsumen juga dapat memberikan saran melalui media sosial. Melalui saran yang diberikan dari konsumen ini, nanti Takis Perawan akan terus berupaya memberikan pelayanan yang begitu terbaik.
Next, slide berikutnya itu adalah pencapaian. Pencapaian itu adalah gimana caranya kuliner kami untuk mencapai tujuan tersebut. Kami ada kasih 5 macam ya. Yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, optimal dalam mengembangkan bisnis. Yang ketiga, memiliki pelanggan. Yang keempat, selalu adanya eksperimen menu baru. Yang kelima, keuntungan yang didapatkan pun menjadi stabil. Next, slide terakhir itu adalah milestone. Milestone itu kami kasih 5 saja. Yang pertama, membuka warabah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan investor. Yang ketiga, memiliki aplikasi sendiri, khususnya untuk mempermudahkan konsumen ketika membeli makanan. Yang keempat, hasil penjualan terus meningkat. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan beberapa orang, yaitu brand tersebut.